Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita akan menyimak dibacain berita. Bung kameramen dipersilahkan. Baik, Bung Alfian. Alhamdulillah Bung Alfian kita bisa berjumpa kembali. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Nah, Bung Alfian, ada berita lama yang ingin saya tanyakan kepada Bung Alfian. Ini berita Selasa 28 Mei 2013, Bung Alfian. Dari republika.co.id. Judulnya, Kemenhan. Boleh jadi jumlah Intel asing memang 60.000. Itu di 2013, Bung Alfian. Nah, saya langsung aja deh Bung Alfian. Itu di 2013 Kemenhan bisa bilang bisa jadi ada 60.000 orang asing. Nah, di 2022 bisa jadi lebih banyak atau berkurang Bung Alfian. Baik pemirsa, ini sebuah pembukaan dibacain berita yang cukup cerdas, cukup jernih dan cukup logis. Menurut pemikiran saya dengan berbagai kejadian yang cukup mengerikan kan memang sejak tahun 2015-an. Iya. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Artinya saya ingin mengatakan buat pemirsa sekalian, Bung kameramen cukup unik ya, dan saya ingin memberikan acung jempol, semoga selalu rajin belajar, rajin mempelajari sumber-sumber hal yang bisa kita kembangkan. Yang jelas secara logika semakin mengarah kepada sebuah perang yang semakin beragam strategi dan beragam jenis persenjataan yang ada, maka operasi intelijen patut diduga semakin membludak. Jadi kalau jumlahnya pernah disebut angka 60.000 oleh Pak Jenderal Purnawirawan Jami Triakudu, maka untuk hari ini di tahun 2022 apalagi aura atau hawa-hawa pemilu 2024 sudah boleh dibilang dekat. Nah, itu mungkin jumlah mereka jauh daripada jumlah yang pernah dicatat atau tercatat di tahun 2013. Begitu Bung kameramen. Iya, Bung Alfian. Karena kenapa saya angkat berita ini Bung Alfian? Sebelumnya kan Bung Alfian kita pernah membahas second home visa. Yeah. Nah, second home visa itu kan artinya orang bisa 10 tahun tinggal di kita di Indonesia. Agak lama tuh tinggalnya. Kita nggak tahu tuh berapa jumlah yang akan masuk. Itu satu Bung Alfian. Yang kedua, mungkin Bung Alfian juga tahu ada berita lain. 28 September 2022. Ternyata Cina sudah buka kantor polisi ilegal di banyak negara. Nah, kita nggak tahu Bung Alfian. Apakah termasuk di Indonesia? Karena kita beberapa aksi yang banyak besar itu, ada yang mengamati, kok ada polisi yang matanya beda ya, posturnya beda ya, nggak kayak orang Indonesia ya. Ini gimana Bung Alfian merespon atau menanggapi yang saya sampaikan tadi Bung Alfian, second home visa, dan ternyata Cina sudah buka kantor ilegal di banyak negara Bung Alfian. Saya ingin mengatakan bahwa second home visa yang dikeluarkan dan diumumkan dalam rangka mengobrol IKN kemarin ya, katakanlah itu diulang, bukan berarti baru pertama kali. Itu merupakan sebuah kode bahwa kita semakin tidak punya harga diri, ya, sampai kita menaruh orang dan membolehkan orang ke kampung kita, sementara kalau kita kemana-mana kita tidak bisa begitu. Nah, ini kan berarti sebuah bentuk rasa minder wadat head complex ya, rasa minder, rasa rendah diri yang dipertontonkan dengan terbuka. Nah, ini mungkin jadi perhatian untuk kita lihat secara internasional, secara historis, apakah di Rusia, apakah di Cina, apakah di mana-mana, maka wilayah ini harus jadi pembelajaran yang mendalam. Nah, yang ketiga adalah hal yang berhubungan dengan dibiarkannya masa sewa tanah sampai 160 tahun. Maksudnya ini jadi perhatian ya sekalian Bung kameramen tadi ketika Bung kameramen menyebut dua hal, saya pikir ini hal yang barusan juga jadi sangat mengerikan. Karena kadang-kadang orang yang nyewa itu juga bisa
mengambil alih, bahkan membeli dengan menentukan harganya sendiri. Nah, itu terjadi ya di beberapa daerah. Secara ini mungkin saya menemukan ada kasus satu situasi tertentu, pemerintah kota atau pemerintah kabupaten atau pemerintah daerah, Pemda tertentu nyewa tempat sebenarnya itu milik keluarga dan ahli waris, tahu-tahu sekarang seluruhnya diambil alih atas nama rezim atau penguasa yang sedang menguasai di daerah tersebut. Innalillahi. Iya, Bung Alfian, dari tanggapan atau penjelasan Bung Alfian tadi, artinya banyak pintu yang dibuka, Bung Alfian, untuk masuk derasnya orang dari luar, dan kita tidak bisa mendeteksi sebagai masyarakat biasa apakah dia intelijen, apakah dia hanya pekerja biasa, apakah dia buruh atau bagaimana. Nah, Bung Alfian, artinya Bung Alfian, ini harusnya menurut saya pemerintah hari ini mendeteksi ini, Bung Alfian. Sudah berapa juta intelijen asing yang sudah ada di Indonesia? Ini kan perlu diwaspadai. Nah, untuk akhir sesi dibacain berita kali ini, Bung Alfian, saya melihat komentar salah satu netizen di channel Bung Alfian. Dia sampai bilang gini, dengernya emosi banget Ustadz Alfian tentang second home visa. Tapi apalah dayaku, cuma bisa berdoa aja. Artinya, ini sebuah keputusasaan dari masyarakat, Bung Alfian. Satu sisi mereka takut. Kalau mereka menyampaikan, mereka ditangkap. Ini gimana, Bung Alfian? Untuk akhir sesi ini, untuk pesan untuk semuanya, Bung Alfian. Untuk masyarakatnya, untuk pemerintahnya, dan yang lainnya, Bung Alfian. Sebuah respon dari netizen yang perlu diapresiasi. Maka buat saya, dia boleh menggunakan mekanisme yang didukung oleh konstitusi, yang juga ditopang oleh banyak para ahli tata negara, yang memaklumkan akan adanya penghentian pengelolaan negara yang dianggap sudah terlalu melemahkan atau malah membahayakan. Iya, betul. Yang kedua adalah bagaimana kita jangan membiarkan pola lama itu berulang. Apa itu? Membeli penderitaan jangka panjang dengan harga murah. Iya. Pada masyarakat luas, saya himbau, kita dekat-dekat musim pemilu, andaikan ini juga kita tempuh, kita akan lawan oligarki dengan barisan persatuan seluruh rakyat Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Ya, persatuan ini menjadi bagian yang ada dan tertuang dalam salah satu sila yang kita punya. Jadi sebagai sebuah pernyataan dan arahan secara di akhir dibacain berita kali ini, maka kita punya catatan. Second home visa, masa sewa tanah, kantor perwakilan aparatur tertentu, TKA, dan juga kita harus tengok lagi bidang lain, yaitu ilmuwan, pedagang, ya, terapis, yang mereka berasal dari negara-negara yang sangat dibangga-banggakan, karena kita tahu betul pengobatan Cina itu juga sering dijadikan pengobatan alternatif yang banyak peminatnya, padahal itu semata-mata sebuah langkah mereka masuk dengan cara-cara yang ujung-ujungnya memperbanyak pasukan merah di negeri kita. Nah, jadi artinya di akhir daripada penyampaian ini kepada seluruh bangsa Indonesia, pahamilah bahwa panggilan perjuangan para patriot sudah semakin dekat. Untuk para pemuda-pemuda Islam, panggilan jihad juga sudah dekat. Hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal falah. Mari kita jaga kedaulatan NKRI dengan tetap memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita menang dalam bingkai persatuan dan kedaulatan. Sekian dibacain berita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.